Bismillahirrahmanirrahim. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 1827K 30 MEM 2018 tentang pedoman pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Lampiran 2, Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 1827K 30 MEM 2018 tanggal 7 Mei 2018 pedoman pengelolaan teknis pertambangan. Kegiatan studi kelayakan tambang, sumber daya dan cadangan, perencanaan pengolahan dan atau pemurnian paling kurang terdiri atas uji metalurgi atau ketercucian yang meliputi jumlah dan jenis contoh, laboratorium penguji, jenis pengujian, urutan dan tahapan dalam bentuk diagram alir yang antara lain neraca material, material balance, neraca air, water balance, neraca energi, energy balance, dan neraca metalurgi, metallurgical balance. Sistem dan metode pengolahan dan atau pemurnian yang meliputi perkiraan, recovery, dan jenis tipe kualitas umpan dengan mempertimbangkan uji metalurgi atau ketercucian. Rencana produksi yang meliputi laju umpan yang masuk, tingkat produksi per bulan dan tahun, jenis bentuk dan jumlah produk, jenis kuantitas dan kualitas. Penentuan lokasi digambarkan dalam peta atau layout paling kurang terdiri atas Inside Battery Limit ISBL seperti alat utama pengolahan dan atau pemurnian, Outside Battery Limit OSBL seperti jalan, pelabuhan, air, oksigen, dan listrik. Select storage, tailing dan storage facility, keterdapatan sumber daya mineral dan batu bara. Sisa hasil pengolahan dan atau pemurnian yang meliputi jumlah, kualitas dan unsur yang terkandung di dalamnya. Kebutuhan bahan habis pakai, air dan energi yang meliputi jenis reagen, katalis, sumber air dan energi serta jumlah kebutuhannya. Peralatan pengolahan dan atau pemurnian termasuk penanganan limbah yang meliputi unjuk kerja peralatan berkaitan dengan kapasitas, physical availability, mechanical availability,
Utilization of Availability, UA, Effective Utilization, EU, dan produktivitas, dan infrastruktur pendukung fasilitas pengolahan dan atau pemurnian yang meliputi bangunan pengolahan, power plant dan sumber energi cadangan, ruang kontrol, water treatment, instalasi pengolahan air limbah, IPAL, tailing storage facility, TSF, workshop dan warehouse, fasilitas pencegahan korosi, stockpile dan auxiliary plant, oksigen dan nitrogen, fasilitas pembersihan badan, fasilitas emergensi, fasilitas perkantoran, fasilitas pencegahan dan pengendalian kebakaran, dan fasilitas laboratorium. Hasil uji metalurgi menjelaskan karakteristik contoh dan unsur utama dan pengikutnya yang terkandung di dalam contoh. Dalam hal akan melakukan uji metalurgi, maka menyampaikan design of experiment kepada Direktur Jenderal. Uji metalurgi tidak boleh dilakukan lebih dari 200 ton biji per tahun untuk skala uji laboratorium, laboratory test. Lebih dari 3 kali pengujian untuk masing-masing pilot test, mini plant demonstrating test, prototype industry, dan commercial test industry. Dalam hal uji metalurgi untuk komoditas mineral logam dilakukan studi geometalurgi paling kurang terdiri atas karakteristik biji, ukuran partikel, perkiraan sisa hasil pengolahan, dan pemilihan metode pengolahan dan pemurnian. Sisa hasil pengolahan dan atau pemurnian ditempatkan di tempat khusus. Dalam hal tempat khusus dalam bentuk bendungan dengan tinggi lebih besar dari 15 atau sama dengan 15 meter diukur dari dasar fondasi terdalam atau tinggi 10-15 meter diukur dari dasar fondasi terdalam. Ketentuan: panjang puncak bendungan lebih dari 500 meter, daya tampung bendungan paling sedikit 500.000 kubik, dan debit air puncak maksimal yang diperhitungkan masuk ke kolam paling sedikit 1000 kubik per detik mendapatkan persetujuan prinsip dari instansi yang berwenang. Pemegang EU menyampaikan rencana pembangunan bendungan dengan melampirkan peta situasi, jenis dan tipe bendungan, volume bendungan, kajian geoteknik, karakteristik sisa hasil pengolahan pemurnian, rencana pengisian awal, dan bebas keterdapatan sumber daya pada lokasi bendungan kepada Kepala Inspektur Tambang. Direktur Jenderal memberikan rekomendasi teknis untuk pembangunan bendungan. Jenis bahan habis pakai diutamakan dari bahan dengan tingkat polutan paling rendah dengan menyertakan material safety data sheet MSDS. Penggunaan bahan kimia beracun, sianida, asam sulfat, asam nitrat, kaustik soda, dan sejenisnya untuk proses uji pengolahan dan pengolahan mengikuti standar, kriteria, dan peraturan perundangan yang mengatur bahan kimia beracun. Penggunaan merkuri untuk proses pengolahan dan pemurnian dilarang. Perencanaan pengangkutan dan penumpukan. Perencanaan pengangkutan dan penumpukan komoditas tambang terdiri atas topografi wilayah, jalur dan jarak pengangkutan,
daya dukung tanah pada jalur pengangkutan terhadap alat angkut bermuatan terbesar yang direncanakan, lokasi dan kapasitas tumbukan dan atau lokasi pelabuhan. Dalam hal rencana pengangkutan dan penumpukan menggunakan truk meliputi dimensi jalan tambang, produksi yang meliputi lebar jalan, grade, radius tikungan, dan super elevasi. Jenis, jumlah, dan kapasitas. Kapasitas pengangkutan pada jalan paling kurang ditambah 25% dari laju produksi. Dalam hal rencana pengangkutan dan penumpukan menggunakan conveyor meliputi kapasitas angkut, daya motor penggerak, dan lebar conveyor. Dalam hal rencana pengangkutan dan penumpukan menggunakan kereta dan lori meliputi kapasitas angkut gerbong lori, jumlah gerbong lori dalam satu rangkaian, daya lokomotif, dan lebar rel. Dalam hal rencana pengangkutan dan penumpukan menggunakan pipa meliputi jenis pipa, diameter dan ketebalan, kapasitas dan jumlah pompa, dan kekuatan pipa. Perubahan studi kelayakan diperbaharui, direvisi apabila dilakukan perubahan dan atau penambahan lokasi penambangan, termasuk perubahan jenis dan atau karakteristik komoditas tambang, perubahan urutan penambangan yang mengubah rona akhir, perubahan umur tambang, perubahan sistem dan atau metode penambangan, perubahan metode pengolahan dan atau pemurnian, dan atau peningkatan kapasitas produksi. Mineral bukan logam dan batuan. Ketentuan umum. Pemegang IUP mineral bukan logam dan batuan dalam melakukan studi kelayakan aspek keteknikan dapat melakukan kajian air asam tambang. Kajian air asam tambang dilakukan dalam hal terdapat formasi batuan pembawa sifat asam, geologi dan keadaan endapan. Geologi dan keadaan endapan untuk mineral bukan logam dan batuan dapat menjelaskan alterasi dan mineralisasi serta peta lokasi pengeboran apabila tidak melakukan pengeboran. Estimasi sumber daya dan cadangan. Estimasi sumber daya dikecualikan untuk mineral bukan logam dan batuan yang tidak diatur di dalam SNI 4726/2011 beserta perubahannya. Estimasi cadangan dikecualikan untuk mineral bukan logam dan batuan yang tidak diatur dalam SNI 4726/2011 beserta perubahannya. Geoteknik tambang untuk mineral bukan logam dan batuan paling kurang dapat menjelaskan rekomendasi geometri dan dimensi bukaan tambang dan daya dukung tanah ground bearing capacity yang sudah mempertimbangkan hasil penyelidikan geoteknik. Hidrologi dan hidrogeologi untuk mineral bukan logam dan batuan paling kurang dapat menjelaskan pengelolaan sumber air serta rekomendasi sistem penirisan dan penyaliran. Perencanaan tambang untuk mineral bukan logam dan batuan paling kurang terdiri atas metode penambangan yang sesuai dengan kondisi spasial, geoteknik, endapan, dan desain penambangan yang menggambarkan geometri dan dimensi bukaan. Rencana produksi dan umur tambang dilengkapi peta rencana kemajuan tambang yang menunjukkan lokasi kegiatan penambangan, kebutuhan peralatan tambang sampai umur tambang sebagaimana ditetapkan dalam dokumen studi kelayakan yang mencakup jumlah, jenis, dan kapasitas. Sarana dan prasarana yang sekurang-kurangnya
terdiri dari kantor tambang, perbengkelan, penyediaan bahan bakar cair, dan fasilitas pengelolaan air tambang. Perencanaan pengolahan dalam hal dilakukan pengolahan untuk mineral bukan logam dan batuan, menyampaikan rencana pengolahan yang paling kurang terdiri atas lokasi, sistem, dan metode, rencana produksi, jenis dan kapasitas peralatan dan sumber air dan energi serta jumlah kebutuhannya. Rencana pengolahan dikecualikan untuk mineral bukan logam dan batuan yang akan dimanfaatkan sebagai bahan baku semen, yaitu sistem dan metode, sumber air dan energi serta jumlah kebutuhannya. Perencanaan pengangkutan dan penumpukan. Perencanaan pengangkutan dan penumpukan komoditas untuk mineral bukan logam dan batuan paling kurang terdiri atas jalur dan jarak pengangkutan, jenis, jumlah, dan kapasitas alat angkut dan atap, lokasi dan kapasitas tumpukan. Perubahan studi kelayakan untuk mineral bukan logam dan batuan diperbaharui, direvisi apabila dilakukan penambahan lokasi penambangan, perubahan rona air, perubahan umur tambang, perubahan sistem dan atau metode penambangan, perubahan metode pengolahan dan atau peningkatan kapasitas produksi. Konstruksi dan pengujian alat pertambangan, commissioning, ketentuan umum. Pemegang IUP atau IUPK operasi produksi menyusun rencana konstruksi yang mengacu pada dokumen studi kelayakan yang sudah disetujui. Konstruksi terdiri atas pembangunan sarana, prasarana, dan instalasi termasuk penyediaan alat pertambangan dan pengujian alat pertambangan, commissioning. Pengujian alat pertambangan, commissioning, meliputi pengujian terhadap unit dan atau alat berat yang akan digunakan dalam operasional penambangan. Pelaksanaan konstruksi dilakukan sesuai dengan rencana kerja teknis. Pelaksanaan konstruksi terlebih dahulu dilakukan pemasangan tanda batas WIUP atau WIUPK. Pemasangan tanda batas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pemasangan tanda batas WIUP dan WIUPK. Perencanaan. Pemegang IUP atau IUPK eksplorasi dan IUP atau IUPK operasi produksi menggunakan instalasi dan peralatan pertambangan yang memenuhi kelaikan teknis. Dalam rangka pemenuhan kelaikan teknis dilakukan pengujian alat pertambangan, commissioning, oleh tenaga teknis pertambangan yang berkompeten yang ditunjuk Kepala Teknik Tambang. Rencana kerja teknis konstruksi untuk pembangunan sarana dan prasarana dan instalasi disusun dalam tingkatan detail engineering design yang paling kurang memuat peta situasi, site plan, layout, tata lingkungan, jenis sarana, prasarana, dan instalasi, gambar rancang bangun, spesifikasi teknis, dan jadwal pelaksanaan. Rencana kerja teknis konstruksi untuk penyediaan alat pertambangan paling kurang memuat jenis dan kapasitas, spesifikasi teknis, dan jadwal pengadaan. Rencana kerja teknis konstruksi untuk pengujian alat pertambangan paling kurang memuat jenis, jumlah, dan kapasitas sarana, prasarana, serta instalasi, tenaga teknis pertambangan yang berkompeten, jadwal pelaksanaan, dan standar pengujian yang akan digunakan. Sarana dan prasarana untuk kepentingan pemeliharaan dan atau perawatan peralatan pertambangan memiliki kapasitas yang ditetapkan berdasarkan hasil kajian teknis dengan mempertimbangkan jumlah, jenis, dan kondisi peralatan. Pelaksanaan pembangunan sarana, prasarana, dan instalasi yang dilakukan di luar WIUP atau WIUPK
Untuk menunjang usaha kegiatan pertambangan wajib memiliki izin wilayah dari menteri, gubernur, atau bupati wali kota sesuai kewenangannya. Pengawasan terhadap pelaksanaan konstruksi, Kepala Teknik Tambang memastikan bahwa pelaksanaan konstruksi telah memenuhi kelaikan teknis. Inspektur tambang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan konstruksi berpedoman kepada rencana kerja teknis konstruksi, RKAB tahunan dan atau studi kelayakan. Inspektur tambang dalam melakukan pengawasan dapat menghentikan sementara pelaksanaan konstruksi yang tidak sesuai dengan rencana kerja teknis konstruksi, RKAB tahunan dan atau studi kelayakan. Kelaikan teknis, konstruksi dan alat pertambangan dinyatakan layak teknis untuk beroperasi apabila hasil pengujian, pemeriksaan, dan uji coba operasi menunjukkan kemampuan beroperasi sekurang-kurangnya 70% dari kapasitas terpasang. Dalam hal kemampuan beroperasi konstruksi dan alat pertambangan kurang dari 70% dari kapasitas terpasang, maka menyampaikan laporan khusus untuk pemenuhan kelaikan teknis. Inspektur tambang melakukan pengawasan pelaksanaan pengujian pemeriksaan hasil pengujian, serta uji coba operasi terhadap konstruksi dan alat pertambangan dalam rangka memenuhi kriteria kelaikan teknis. Perubahan dan atau penambahan terhadap konstruksi, perubahan dan atau penambahan terhadap konstruksi yang sudah ada, existing construction, berdasarkan kajian teknis dan tertuang dalam persetujuan RKAB tahunan. Terima kasih. Thank you. Alhamdulillahirabbil alamin.